Nikmatilah silaturahim kebersamaan tanpa harus memikirkan bagaimana menyimpan uang karena kita juga pantas untuk memiliki waktu yang dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Gak apa-apa ya teman-teman, ini Bun Ai ulang lagi videonya karena katanya kemarin kecepetan. Nah ternyata di hari ini itu kurang efektif gitu Bun Ai pakai tas yang ditenteng-tenteng karena agak sedikit ribet. Nah jadi untuk budgetingnya sendiri setiap hari itu Bun Ai ngirim WhatsApp ke Agni, dibuka nggak? Ya enggak lah. Jadi contoh ya, untuk update uang hari Minggu 30 Maret, tadi Bun Ai beli pisang, nanas, terus tadi beli apa gitu ya Bun Ai agak lupa. Sama Bun Ai juga tetap nulisin untuk amplop-amplop. Jadi amplop yang it daun, amplop pink baju, amplop ibu anak. Nah itu Bun Ai tetap tulisin supaya Bun Ai punya acuan gitu ya. Kalau ternyata Bun Ai lupa isinya berapa. Nah cara efektif budgeting kan gak mungkin nih kalau lagi kayak gini kita kayak bawa catatan gitu, gak mungkin ya teman-teman. Apalagi udah riweh, terus Bun Ai jujur aja mudik tuh kayak keder. Ini satu hari begini, besok di Karawang gara-gara Bun Ai salah tanggal itu jadi kita kayak lama gitu di Karawangnya. Padahal niatnya tuh cuman kayak 2 hari atau 3 hari. Ini jadi kayak sekitar 3 hari 4 malam, 3 malam 4 hari gitu lah kurang lebih. Nah jadi kalau Bun Ai pribadi efektifnya ya dengan cara menuliskan di WhatsApp, entah ngirim ke sendiri atau misalnya ngirim ke Agni, ngirim ke yang kira-kira tuh nggak bakal dibaca. Kalau Agni kan belum bisa baca ya, jadi kalau ada WhatsApp kayak gini dia tuh nggak bakal baca. Nah dia tuh senangnya video call. Balik lagi ya, Bun Ai nggak ngerasa terbebani sama sekali karena mencatat keuangan itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi ada sesuatu yang kurang kalau nggak Bun Ai catat. Ada sesuatu yang kayaknya tuh nggak bisa tidur nyenyak gitu kalau Bun Ai belum evaluasi budgeting di hari ini. Kenapa? Karena Bun Ai sadar betul pentingnya mencatat, pentingnya mengevaluasi. Karena Bun Ai juga bukan tim yang semuanya luber-luber gitu ya. Misalnya gajiannya luber, tabungannya luber, enggak. Tapi Bun Ai hanya berusaha untuk bagaimana kebahagiaan ini durasinya panjang gitu, tidak hanya sesekali. Misalnya kayak mudik kita 4 hari, kita nggak bikin batasan, kita jor-joran apa yang mau kita beli, terus kita nggak ada persiapan, kita mikirnya udahlah gampang nanti beli, ujung-ujungnya kebahagiaan kita tuh hanya 4 hari. Setelah kita mudik itu kita langsung nelangsa lagi. Nah itu yang paling Bun Ai khawatirkan. Nah ini pagi harinya, jadi Bun Ai emang lebaran di Bogor sama anak-anak dari kakaknya Bun Ai, ada 4 orang yang udah cerita kemarin. Alhamdulillah mereka tuh happy banget kalau ada anak-anaknya Bun Ai. Nah balik lagi ya, anak Bun Ai juga happy banget karena memang komposisinya udah ngepas ya, seperti yang Bun Ai sharing. Jadi di sana 3 cewek 1 cowok. Nah Bun Ai 1 cewek 3 cowok. Jadi kalau pas kesana tuh langsung kayak pas gitu loh komposisinya. Nah ini pagi hari, ini kita lagi ke makam kakak iparnya Bun Ai. Ya beliau meninggal tuh gak sakit ya teman-teman. Jadi bener-bener masih hingga 1 tahun kehilangannya tuh masih sangat terasa. Shock kadang-kadang Bun Ai tuh masih inget gitu ya. Ya pastinya dalam hidup tuh gak ada manusia yang ikhlas. Kita hanya belajar untuk menerima. Nah pengeluaran hari ini dimulai dengan membeli bunga. Ini memang momen banget ya. Suami Bun Ai tuh udah wanti-wanti, Bun nanti belinya ditawar ya, Bun nanti pakai bahasa Sunda. Ya Bun Ai kan gak bisa bahasa Sunda ya. Terus Bun Ai emang tim yang suka gegabah gerusak-gerusuk. Jadi ini harga bunganya mungkin biasanya 5.000 jadi 10.000. Bun Ai beli 4 kantong dikasih 30.000 plus air mawar 20.000 jadi 50.000. Mahal ya. Karena emang Bun Ai sadari ini momen ya. Jadi balik lagi nih, kalau kita menganggap itu sebuah pengeluaran, maka ini lagi ya, ini ada satu trik dari Bun Ai. Ketika lagi kayak gini nih, apapun yang kita keluarkan kita anggap sedekah. Apapun yang kita keluarkan kita anggap untuk menjadi magnet. Misalnya kita kayak Bun Ai nih pribadi nyewa hotel terus salah tanggal. Tapi insya Allah anak-anak kan jadi lama tuh nginep di hotel terus lebih lama bahagianya. Jadi insya Allah itu akan jadi sedekah kita semua. Sama kayak beli kembang, kita insya Allah niatin sedekah supaya menjadi magnet rezeki lagi. Jangan sampai kita mengeluarkan uang dengan rasa yang berat, rasa yang beban kalau itu perihal kebutuhan, kecuali perihal keinginan.
Nah ini tuh cantik-cantik banget kan ya. Anak dari kakak iparnya Bun Ai itu anak pertamanya mirip banget sama ibunya. Kakak ipar Bun Ai itu lahir di tanggal 8 Mei 1980, wafat di 7 Maret 2024. Ini lebaran kedua ya mereka menjalaninya tanpa ibu, tapi bismillah, meskipun Bunda yakin tidak mungkin bisa menggantikan, tidak mungkin bisa apalagi menyamai, itu tidak mungkin ya teman-teman, tapi minimal sedikit lah mengobati rasa rindu mereka dengan kehadiran Bun Ai di lebaran setelah tidak ada ibunya. Oke, balik lagi, jadi kalau ngomongin keuangan nih kayak gini nih, anak-anak tuh udah Bun Ai kasih dompet masing-masing, ponakan-ponakan juga sama, pegang dompetnya masing-masing, bertanggung jawab masing-masing. Nah nanti kalau untuk pengeluaran itu semuanya dari orang tuanya. Jadi nggak ada istilahnya buka THR, jajan pakai THR pas lagi lebaran. Nanti khawatir dia buka di depan yang ngasih gitu, nanti kesebut nominalnya jadi menyinggung, itu yang paling Bun Ai khawatirin. Nah ini tuh rumah mamahnya Bun Ai, jadi habis dari Bogor kita langsung ke Cisalak. Nah jujur ya, kalau ke Cisalak ini memang dibutuhkan keahlian khusus kalau mau bawa mobil. Karena ini udah biasa banget nih, udah kayak apa nih ya, apa tuh yang suka tabrak-tabrakan, namanya permainannya bom-bom kar ya kan. Kalau nggak jago-jago banget ini, masya Allah tabarakallah. Bun Ai itu di sini dari tahun 99 sampai menikah 2012, terus 2014 Bun Ai mulai deh pindah teman-teman. Nah Bun Ai itu kalau udah masuk gang pasti buka kaca mobil. Kenapa? Karena memang salah satu adab yaitu menyapa orang yang berdiam dengan orang yang berjalan. Orang yang lagi nggak pakai kendaraan, orang yang pakai kendaraan menyapa orang yang tidak menggunakan kendaraan. Jadi Bun Ai mau biasa kayak gini, hai Pak, tukang sayur juga sama semua, hai Pak De. Ya pokoknya inget nggak inget Bun Ai nyebutnya kalau yang tua-tua tuh Pak De, kalau yang misalnya muda-muda Bude. Oke, kembali lagi ya ke budget. Jadi ada juga sih awalnya aja mungkin suami Bun Ai tuh kayak ribet banget sih yang harus dicatat-catat. Tapi barakallah kalau yang ikut Zoom kemarin itu mereka langsung kayak shock karena suami Bun Ai catatannya jauh lebih bagus dari Bun Ai. Padahal dulunya dia suka ngatain Bun Ai, katanya ribet banget sih, ribet banget. Ternyata memang seefek itu ya budgeting. Jadi setelah lebaran nih biasanya H+10 tuh Bun Ai udah evaluasi kebutuhannya berapa, realita berapa, terus pencapaiannya inginnya tahun depan seperti apa. Nah langsung tuh H+15, H+20, pokoknya setelah lebaran gajian pertama langsung kita sisihin untuk lebaran berikutnya. Nah ini setelah dari rumah Mama Bun Ai udah nggak bisa video karena Ezwar itu sensitif banget kulitnya. Jadi kemarin juga sempat kambuh di rumah kakaknya Bun Ai. Jadi dia kalau panas plus ya, ini jadi catat, panas plus udara kotor dia langsung merah-merah. Terus langsung cengeng. Jadi tadi di rumah Mama Bun Ai tuh Bun Ai asain aja, terus Bun Ai udah nggak bisa videoin sama sekali karena emang udah kondisi riweuh ya. Nah ini di rumah uyutnya Bun Ai ya. Jadi Bun Ai itu masih neneknya Bun Ai. Jadi Bun Ai itu masih punya nenek. Alhamdulillah barakallah, usia itu 83 tahun, sehat. Nah ini kita lagi ketemuan persepupuan. Jadi kalau lebaran ya udah rutenya tuh nggak banyak, cuma dari mama ke mbah terus ke mama lagi udah. Nah kalau besok nih ya Bun Ai ke Karawang. Nah itu rutenya agak banyak karena saudara dari Umi, saudara dari almarhum Aki itu lumayan banyak. Itu lagi ngeledekin, Uyu tuh lagi doa terus kita kayak nangis-nangis gitu. Nah ini lagi latihan konten dia. Oke, jadi balik lagi ya kalau ngomongin budgeting, teman-teman tuh nggak bakal bisa menikmati kalau masih merasa budgeting itu beban. Tapi kalau udah mulai menikmati, oh ternyata budgeting, mohon maaf, itu tuh bermanfaat banget. Terus kita jadi tahu batasannya, kita memberi tanpa harus kita khawatir, kita menolong tapi sesuai kemampuan, kita tidak menjadi manusia yang mengada-ngada. Pokoknya nikmat gitu. Bun Ai nggak bisa bilang karena memang Bun Ai itu udah dulunya juga ribet nyatet gitu. Sampai sekarang juga kalau untuk nyatet di buku memang agak ribet ya. Cuman ya caranya Bun Ai seperti itu kalau lagi berpergian kayak gini. Suami Bun Ai juga sama. Jadi kalau lagi pergi Bun Ai pegang kas gitu ya. Namanya bukan cash ya. Kas, suami Bun Ai juga punya kas. Nanti biasanya malam hari tuh kalau nggak di hotel atau di mana kita saling evaluasi. Oke, di video ini Bun Ai mau minta maaf sebesar-besarnya kalau misalnya kita ini makan produk boykot ya teman-teman. Mohon tidak ditiru. Kenapa? Karena memang kondisi pas pulang itu macet banget. Terus anak-anak udah mulai, yang satu nangis, yang satu nggak nyaman. Jadi ya mau nggak mau kita berhenti salah kadarnya lah. Jadi
Mohon maaf banget teman-teman kalau memang ini tidak sejalan dengan pemikiran teman-teman. Tapi jujur Bunda pribadi emang udah nggak makan ayam-ayam kayak gini tuh udah sekitar 4 tahunan lebih. Di sini juga mereka mau beli ayam, Bunda nggak kasih, ya udah makan es krim aja. Nah itu tadi kakaknya Bunda mau beliin juga Bunda nggak kasih. Oke, video kali ini kita akhiri dengan ini persiapan Bunda. Jadi tadi habis dari rumah mama, rumah mbah, terus ke rumah mama lagi, terus kita pulang. Nah ini adalah persiapan Bunda untuk besok mudik ke Karawang. Karena salah tanggal, jadi kita akan lama gitu di sana. Nah ini Bunda udah tulisin ya untuk Bridge Hotel. Jadi Bunda bakal nginep di Bridge, isinya tuh makanan. Dan ini nggak akan dibuka sebelum nyampe Bridge. Nah sampai detik ini Bunda ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu nonton channel keluarga Bun Ai. Mohon maaf kalau di lebaran kali ini Bunda memang pengen upload aja sih, karena ada satu goals lah yang pengen Bun Ai raih, yaitu menghilangkan kemalasan konten. Nah ini untuk di Grand Karawang. Jadi Bun Ai untuk yang hari pertama itu nginepnya di Grand Karawang. Nah ini alhamdulillah yang kemarin Bun Ai spill di hari-hari lagi promo. Nah ini makanan yang di Grand Karawang, Bun Ai juga bawa piring. Alhamdulillah sih anak-anak udah Bun Ai sounding, ini kita ada budget ke hotel. Karena di hotel kan biasanya cuma dapat kayak sarapan doang ya, jadi nanti untuk cemal-cemilnya kita bawa aja untuk menghemat budget. Lagian banyak banget yang ngasih hampers, jadi ya udah kita bawa aja. Ya sebagian sih Bun Ai simpen untuk kalau ada yang nanti silaturahim ke rumah. Nah ini kebiasaan Bun Ai itu selalu aja nyiapin untuk plastik sampah plus kayak wafer-wafer tuh udah Bun Ai bukain. Jadi nanti anak-anak kalau mau ngemil tinggal buka toples langsung makan. Nah kayak biji ketapang dan sebagainya itu memang udah Bun Ai bukain. Nah ini Abang Rafa lagi jagain adiknya sambil ngemilin akar kelapa. Nah itu ada satu parcel buat mertuanya Bun Ai. Dan ini suami tuh nggak setuju kalau Bunda buat tas yang tenteng-tenteng, jadi Bunda disuruh pakai tas yang selempang aja. Nah ini tuh jadi Bunda masukin amplop di sini. Untuk yang dompet ada uang barunya juga Bunda masukin ke ranselnya Ezwar. Ya udah, jadi nanti di sini tinggal isi yang amplop sama handphone aja. Nah kalau untuk yang recehan tetap di dompet hitam ini. Nah ini untuk tasnya Agni isinya apa? Angpau. Nah ini tuh kita baru beres ya, suami Bunda baru kelar nyuci, Bunda baru beres-beres untuk yang di packing. Itu posisi di jam 10:30 malam. Oke, jadi sampai sini dulu ya untuk videonya teman. Mohon maaf kalau Bunda uploadnya video receh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.